segala sesuatunya itu ujung-ujungnya keputusan politik. Tapi kita tidak bisa hanya punya program bagus tanpa kita berada di legislatif. Politik ini bukan soal kekuasaan, tapi politik ini kita bicara kemanusiaan. Dan Kang Bima sangat kaget karena 22 tahun saya nikah sama Kang Bima. Kang Bima tahu betul saya tidak mau bersentuhan dengan politik. Tiba-tiba saya pengen maju legislatif DPR RI pula gitu. Nah, Teh sekarang kalau melihat Teteh sekarang jadi caleg, nih orang-orang kan bertanya-tanya gitu ya. Ini kenapa mau meneruskan tongkat kepemimpinan Kang Bima kah gitu masuk ke politik? Atau ada pertimbangan apa sih Teh? Sejak awal saya nikah sama Kang Bima, kan Kang Bima memang kader politik ya, kader PAN. Dan saya tidak pernah ingin ikut-ikutan berkegiatan sama Kang Bima. Jadi semua kegiatan Kang Bima saya ikut, kecuali urusan partai, kegiatan partai saya tidak pernah mau mendampingi Kang Bima. Nah, menurut saya ya saya tidak terlalu menyukai aja kehidupan berpolitik gitu kan. Nah, saya hanya memantau dari Kang Bima. Tapi perjalanan saya mendampingi Kang Bima, ternyata banyak hal-hal permasalahan masyarakat yang harusnya menjadi solusi itu tidak bisa secara instan kita wujudkan kalau tidak ada berkaitan dengan politik gitu. Segala sesuatunya itu ujung-ujungnya keputusan politik. Ketika kita misalnya saya sebagai Bunda PAUD, saya tahu betul bagaimana pengajar-pengajar PAUD itu gajinya berapa gitu. Nah, saya ingin memperjuangkan. Tapi lalu ujung-ujungnya kita akan menghitung berapa jumlah guru PAUD, akan banyak, nanti dikalikan sekian. Wah, jumlahnya sangat banyak, tidak bisa diperjuangkan. Nah, padahal kalau kita duduk di kursi-kursi yang memang legislatif, dia akan memperjuangkan itu gitu kan. Nah, itu contoh kecil untuk masalah gaji guru PAUD. Belum lagi untuk kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, 10 tahun saya mendampingi Pak Bima ini, saya melihat banyak hal yang harus kita perjuangkan, program-program bagus pemberdayaan masyarakat, tapi kita tidak bisa hanya punya program bagus tanpa kita berada di legislatif. Nah, jadi proses itu yang membuat akhirnya saya menyampaikan ke Kang Bima, Kak, saya mau maju DPR RI. Dan Kang Bima sangat kaget karena 22 tahun saya nikah sama Kang Bima. Kang Bima tahu betul saya tidak mau bersentuhan dengan politik. Tiba-tiba saya pengen maju legislatif DPR RI pula gitu. Itu membuat Kang Bima juga terkaget-kaget. Ya, sampailah saya kecemplung dan akhirnya saya berjuang di pemilihan ini. Jadi gitu. sebelum bicara pernyataan bahwa saya mau maju itu sebelumnya nggak pernah ngobrol Nggak sama pernah sekali? ngobrol sama sekali. Nggak pernah. Oke, jadi ngobrolnya sama siapa Teh? Kan pasti inginnya ada teman diskusi ya. Ini cocok bener nggak ya gitu ya atau gimana? Iya. Ya, memang ini keputusan yang gini. Saya tuh kalau memutuskan sesuatu mikirnya lama gitu. Dan saya bukan termasuk orang yang ngumpulin banyak orang. Bagaimana opininya gitu ya. Tapi saya lebih renungkan sendiri gitu ya. Merefleksi diri. Apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Apakah memang ini saya bisa merealisasikan apa yang saya inginkan gitu ya. Apakah cita-cita saya berlebihan gitu ya. Apakah saya ternyata cuma keinginan sesaat aja seperti itu. Nah, itu terus merefleksi. Nah, jadi keputusan masuk legislatif berpartai itu adalah hasil refleksi diri saya. Oke. Gitu. Tapi pengen tahu juga Teh, kenapa pilihannya legislatif? Misalnya saja ada orang berpikir, kenapa nggak melanjutkan saja sebagai kepala daerah misalnya sekalian gitu ya. Kan ada juga beberapa kabupaten kota yang akhirnya pasangannya melanjutkan gitu kan. Iya, betul. Menjadi istri kepala daerah itu banyak hal-hal yang harus saya perjuangkan melalui program pemberdayaan. Ya. Sejak saya menjadi istri wali kota lah, saya tergerak untuk sekolah lagi. Saya belajar lagi S2, ilmu keluarga dan perkembangan anak. Hanya untuk memastikan bahwa apa yang saya sampaikan kepada masyarakat bukan menurut saya, bukan asumsi, tapi berdasarkan keilmuan gitu. Dan ternyata setelah saya belajar lagi, banyak hal-hal yang saya juga baru tahu dan masyarakat harus tahu nih gitu ya. Jadi memang jiwa saya mengajar itu juga cukup besar gitu. Nah, sampai akhirnya saya melanjutkan lagi S3 memang bidang keluarga dan perkembangan anak. Nah, dalam perjalanan akhirnya saya belajar tentang legislatif itu ngapain. Salah satu komisi itu
fokus di bidang kesejahteraan sosial, perlindungan perempuan, anak, dan agama. Nah, itu yang selama ini saya perjuangkan, ya. Nah, selama ini saya memperjuangkan tentang kesejahteraan sosial sebagai porsi saya sebagai istri wali kota yang tidak punya anggaran, yang tidak punya kursi yang cukup kuat untuk memutuskan sesuatu, membuat kebijakan. Nah, disitulah akhirnya saya lebih memilih legislatif dibanding menjadi kepala daerah. Karena kalau menjadi kepala daerah itu skup ruang kerjanya itu lebih banyak ya hal yang diurus, bicara tentang transportasi, bicara tentang pasar, bicara tentang fasilitas umum dan lain-lain. Nah, kalau legislatif itu lebih spesifik dan saya lebih suka sesuatu yang spesifik agar saya bisa menjalankan amanahnya itu lebih fokus gitu. Teh Yana sekarang ini banyak sekali caleg muda, bahkan Gen Z tuh ada yang udah jadi caleg juga gitu ya. Nah, kalau melihat dari pengalaman selama ini Teh, sebetulnya kapan sih sebetulnya usia seseorang itu tepat untuk terjun ke politik? Atau memang tidak ada urusan soal usia, tapi mungkin hal-hal lain, kematangan mental atau apa gitu. Kalau menurut Teh Yana itu seperti apa sih? Kalau ini lagi-lagi saya tidak mau bicara berdasarkan asumsi saya ya, tapi berdasarkan keilmuan yang saya pelajari. Oke. Seseorang itu otaknya berfungsi dengan utuh maksimal itu di usia 25 tahun. Otak bagian depannya itu matang, otak bagian di mana untuk mengambil keputusan. Ketika orang lahir, manusia lahir, otak yang matang duluan itu otak belakangnya, pusat emosi, makanya anak nangis, rewel, dan lain-lain. Tapi matang itu di usia 25 tahun. Nah, sebenarnya batas untuk seseorang memutuskan dia mau berada di lingkungan mana, itu di usia 25 harusnya sudah cukup mampu secara personal. Tapi ditambah lagi kalau lingkungan dia mendukung. Misalnya seorang anak nih, misalnya selama ini disimulasi sama orang tuanya karena dia orang tuanya pengusaha, setiap hari kalau ngomongin itu masalah usaha, ketika dia udah usia 25 tahun, otaknya sudah terbentuk dengan sempurna, dia udah matang tuh. Dia udah bisa untuk jadi ada bekal ada bekal, ya? Ada simulasi yang dilakukan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya umur 25 tahun saja pun tidak cukup kalau dia tidak disupport oleh lingkungan yang memang bisa membentuk dia gitu. Menjadi orang yang ajak di satu bidang. Nah, artinya kalau kita melihat dari anak-anak sekarang Gen Z ini yang memang sudah tertarik dengan dunia politik, menurut saya tingkat kematangan otak itu dipengaruhi oleh tentunya tingkat kematangan emosi dan lain-lain, ditambah dengan paparan dunia perpolitikan yang ini memang sangat marak. Jadi informasi yang begitu luas terbuka sehingga anak-anak itu mudah mendapatkan informasi dan belajar secara mandiri. Nah, dari informasi itulah dia lihat, dia tangkap, dia cerna, itu yang membuat dia berani untuk memutuskan benar atau salah dan dia mau maju atau tidak. Iya, tapi kan politik itu sesuatu yang rumit gitu ya. Dan kemudian ketika dia akan katakanlah terpilih menjadi wakil rakyat, itu kan kerjaan tuh begitu berat sebetulnya. Nah, apakah hanya cukup dari usia 25 tadi misalnya dengan kemampuan kalau otak menurut emosinya? saya yang tadi saya sampaikan tergantung supporting system si anak ini. Lagi-lagi itu ya. Balik lagi itu. Kalau misalnya dia memang bergaul dengan orang-orang yang memang selama ini berada di dunia politik dan dia punya potensi intelektual yang bagus, emosi yang bagus, jadi dia anak ya kan gitu. Nah, tapi walaupun dia punya intelektual yang bagus, emosi yang bagus, tapi dia supporting sistemnya itu tidak berada di lingkungan tersebut, ya tidak mungkin bisa karena mengambil keputusan sesuatu di legislatif itu gitu akan berpengaruh berdampak kepada rakyat banyak, itu juga kan sesuatu yang berat gitu. Nah, jadi menurut saya itu anak ini Gen Z ini harus berada di lingkungan yang memang mempengaruhi dia. Misalnya gini, ketika anak Gen Z ini dia masuk ke dunia politik karena dia akan berjuang untuk pendidikan misalnya gitu. Nah, dia harus berada di orang-orang yang pakar-pakar pendidikan sehingga dia matang di anak gitu. Ketika dia mau berjuang untuk kesehatan masyarakat, nah dia harus bersama dengan orang-orang yang akan berjuang untuk mengangkat derajat kesehatan masyarakat. Jadi nih anak gitu.
Jadi nggak boleh karena ikut-ikutan coba-coba ya sebetulnya Coba-coba ya? nggak bisa menurut saya karena apa namanya politik ini menurut saya banyak orang-orang yang berada di poros politik ini yang memiliki kepentingan sendiri gitu. Nah, ketika anak ini berada di lingkungan orang-orang yang punya kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan orang banyak, akhirnya dia akan terbentuk menjadi politisi mungkin pada umumnya gitu, yang hanya berpikir tentang kepentingan pribadi. Nah, tapi kan sebetulnya ketika sudah masuk ke partai politik juga di dalam partai politik ini kan banyak pertempuran gitu ya. Apalagi mungkin dari usia diremehkan atau kompetensi juga ya dianggap masih hijau lah gitu ya. Itu gimana Teh mengatasinya? Untuk membuat sebuah kebijakan ini kan tidak hanya bergantung pada satu orang ya. Jadi satu anggota DPRD misalnya DPR dia membuat satu kebijakan, tidak, ini keputusan bersama ya dengan berbagai dari fraksi gitu. Nah, jadi menurut saya kalaupun anak muda itu masuk dan jadi, dia tidak serta-merta punya beban untuk membuat satu kebijakan, tapi dia belajar untuk bagaimana mengakomodir banyak kepala-kepala dan pemikiran dari berbagai fraksi, dan bagaimana memperjuangkan sesuatu yang menurut dia benar, yang menurut dia harus diperjuangkan. Nah, itu semua proses yang harus dijalanin memang gitu. Oke, terakhir nih Teh. Kalau dari sisi pemilih, sekarang banyak sekali pemilih pemula. Belum pernah sebelumnya, jadi betul. Akses informasinya kan kalau sekarang ya Gen Z ini akses informasi begitu luas dan cepat. Mereka juga sudah punya keinginan untuk memilih, tapi sepertinya bingung gitu ya, mau milih siapa gitu ya. Nah, kalau Teh Yani sendiri sebagai caleg, jadinya gimana ya menjangkau mereka tuh ya? Sejauh ini saya melihat pemilih-pemilih pemula ini sangat kritis ya, karena namanya juga pemula, dia jangan sampai salah pilih kan gitu. Nah, jadi memang untuk meyakinkan mereka pemilih pemula, kita sampaikan tentang track record calon-calon yang harus jadi gitu, yang harus jadi gitu. Karena mereka akan banyak bertanya, tidak seperti pemilih-pemilih umumnya gitu yang cuma melihat secara garis besar, tapi pemilih pemula ini kritis, karena saya juga di rumah dan keluarga kami punya pemilih pemula juga gitu kan ya, sangat kritis. Mereka akan bertanya, kenapa gini, apa hubungannya dengan ini, kenapa harus ini gitu, apa kelebihan dan kekurangannya, itu menimbangnya sangat lama. Dan ketika mereka bertanya dengan orang yang salah juga akan salah ya. Iya betul, betul. Jadi memang kita harus jagain nih pemula-pemula ini ya gitu ya, supaya integritas mereka, idealisme mereka itu terjaga, dan mereka lah, karena pemula ini banyak, mereka lah yang akan mengawal pesta demokrasi kita sebenarnya. Nah, karena jumlahnya banyak ini Teh sebetulnya, lalu Teh Yani gitu. Strateginya gimana dong? Strategi saya tentunya masuk ke lingkungan mereka dan bertanya kebutuhan mereka apa. Karena kebutuhannya mereka dengan kebutuhan ibu-ibu misalnya di masyarakat berbeda. Ya, mereka butuh dikuatkan bahwa pesta demokrasi ini menentukan kehidupan kita di masa yang akan datang, dan tidak hanya bicara satu sektor, tapi kita bicara banyak sekali sektor. Kita bicara pendidikan, kesehatan, pengangguran. Nah, ini banyak juga nih pemula ini yang resah tentang pengangguran. Berarti kalau saya selalu melempar balik ke mereka, apa sih sebenarnya harus kita lakukan agar yang kalian mau gitu ya, untuk menentaskan pengangguran misalnya gitu kan, membuka lapangan pekerjaan. Tapi mereka akan menyampaikan tuh, itu juga ilmu buat saya ya, oh begitu tuh ternyata. Jadi sudut pandang mereka mereka itu kita sangat membutuhkan gitu. Nah Teh, kan dapilnya dua nih, Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dua wilayah yang dipisahkan gitu ya, oleh kabupaten lain sebetulnya, bukan dapilnya ya. Lalu gimana cara mengenalkan diri ke wilayah yang bukan kotanya Teteh? Gitu? Permasalahan Kota Bogor dengan permasalahan Kabupaten Cianjur ini berbeda ya. Potensi Kota Bogor dan potensi Cianjur pun berbeda. Nah, dalam perjalanan ini saya belajar banyak ya, dan mendapatkan banyak hal bahwa apa yang harus saya perjuangkan di Kota Bogor dan Cianjur. Tapi yang menarik di sini adalah karena Kabupaten Cianjur ini termasuk kabupaten yang miskin ya di Jawa Barat, sehingga setelah saya telusuri,
tingkat pengangguran banyak, pernikahan anak juga banyak, dan semuanya itu ketika dirunut-runut itu karena faktor kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Nah, jadi awal saya masuk itu, saya kan caleg ini sosialisasi bukan hanya sebatas pilih saya ya, bukan, tapi saya harus berpikir ketika saya jadi saya mau ngapain gitu. Jadi gagasan itu disampaikan saya mau ngapain. Nah, jadi yang saya kumpulkan di Kabupaten Cianjur itu adalah anak-anak mudanya. Karena saya percaya yang akan membangun Kabupaten Cianjur itu adalah anak-anak mudanya yang ingin sekali kampung halamannya maju. Nah, disitulah kami mengumpulkan anak-anak muda Kabupaten Cianjur itu. Lalu kita kasih edukasi pentingnya pendidikan, dan kita bikin forum-forum kecil, kita bikin juga forum-forum besar, bagaimana mereka bisa menuangkan aspirasi mereka, mereka menyampaikan permasalahan, dan ketika kita pancing tentang solusi apa sih yang harus diambil oleh kalian, mereka pun menyampaikan solusi-solusi itu. Artinya saya melihat bahwa wow, anak-anak muda Kabupaten Cianjur ini keren-keren ya gitu. Artinya saya jadi semangat untuk memperjuangkan Kabupaten Cianjur menjadi kabupaten yang kalau bisa jadi yang terbaik gitu kan di Jawa Barat misalnya gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu dalam perjalanannya saya melihat bahwa politik ini bukan soal kekuasaan, tapi politik ini kita bicara kemanusiaan. Kita mau bangun manusia-manusianya, kita ingin sejahterakan mereka dan jalanin proses demi proses sosialisasi ini dengan hati. Jadi kalah menang tuh nomor kesekian gitu ya? Kalah menang nomor sekian, karena ternyata ketika saya mulai turun, hati saya, sisi kemanusiaan saya betul-betul rasanya seperti diuji ya gitu kan, apakah saya maju pileg ini hanya semata-mata untuk mengejar posisi, atau memang ada hal kemanusiaan yang ingin saya perjuangkan. Dan saya melihat sisi kemanusiaan saya cukup besar untuk memperjuangkan mereka. Oke, Teh Yana, terima kasih Teh.